Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan. Ya, pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tak terima uang setengah miliar dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta semua barang bukti itu dikembalikan. Menurut pengacaranya, penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjeret Febri Adriansyah. Di rumah Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting itu telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut argumentasi Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP. Terlebih kubu Febri ini dinilai mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan pokok perkara. Polri memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan polisi. Polisi meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan Febri. Polri menilai dalil yang disampaikan kubu Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP serta telah menyentuh pokok materi perkara. Terlebih polisi mengaku telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Kubu Febri dinilai Polri tidak hanya mempersoalkan keabsahan prosedur, bahkan meminta hakim tunggal pra-peradilan untuk menilai uang serta emas yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau tidak. Termasuk ada tidaknya hubungan antara aset Febri Adriansyah sebagai pemohon dengan tindak pidana. Dalil dan petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon telah terdapat dugaan tindak pidana lainnya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam permohonannya mempersoalkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan serta penetapan tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut gugatan 5 aspek terkait pelanggaran prosedural yang menjadi landasan gugatan mencakup kejanggalan sejak tahap awal penyidikan hingga penanganan perkara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terbatasan fasilitas. Ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah korban gempa NTT diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter.
Evakuasi menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikap pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau pusat darurat krisis kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi Bali memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ahmad Muharlin yang berada di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Muharlin, berapa banyak warga yang membangun tenda mandiri di sana? Ya, selamat siang Kevin dan Deta. Gempa susulan yang memang masih sering terjadi, khususnya di kawasan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menyebabkan sejumlah warga harus waspada begitu, dan untuk kewaspadaannya tersebut sejumlah warga khususnya di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa ini mereka secara mandiri membangun tenda mandiri. Hal ini dilakukan karena mereka trauma dan juga khawatir begitu akan terjadinya gempa susulan yang sampai hari ini masih sering terjadi. Dalam seharinya gempa bisa terjadi hingga puluhan kali, dan tidak lama tadi juga Kevin dan Neta, kami juga sempat merasakan gempa yang cukup besar begitu dan dengan durasi yang cukup lama. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tenda yang dibangun mandiri oleh warga, kami akan berbincang dengan salah satu warga di sini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Suarman. Dengan siapa Pak namanya? Saya Rizwan Dapa, warga di sini. Diceritakan nggak terkait dengan pembangunan tenda mandiri warga ini, dengan tujuannya, alasannya apa Pak? Baik, setelah pasca gempa hari tanggal 15 kemarin, memang karena kepanikan dan potensi tsunami, maka semua warga mengungsi di daerah ketinggian. Setelah BMKG mengeluarkan bahwa tsunami tidak terjadi, maka sebagian warga termasuk kami di sini, kami balik ke sekitar rumah kami masing-masing dan membangun tenda-tenda mandiri yang sangat sederhana dengan fasilitas yang ada untuk bertahan. Yang pertama, pertimbangannya adalah untuk menjaga rumah-rumah kami, mengantisipasi tindakan-tindakan pencurian dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kami merasa lebih nyaman karena kami bisa berkumpul 1-2 kakak, lalu kami bisa beraktivitas seperti biasa, tentunya tetap di luar rumah. Itu seperti itu. Karena gempa masih sering terjadi ya Pak ya? Ya, gempa susulan masih sering terjadi, sampai 1-2 jam yang lalu tetap terjadi. Sehingga kami tetap waspada di sini sambil kita berkumpul di tenda yang sangat sederhana ini. Oke, ya. Terima kasih Pak. Semoga kondisi ini cepat membaik ya Pak ya. Ya, puji Tuhan. Semoga kita doakan kondisi ini berangsur normal sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Iya, terima kasih Pak. Dan itu keterangan dari salah satu warga, Kevin dan Deta, dan juga selain itu banyak juga pengungsi yang di Kabupaten Nagekeo ini ada sebanyak 6.222 pengungsi yang disebar ke 70 titik-titik pengungsian, yang mana mereka membutuhkan berbagai bantuan, khususnya ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mungkin bantuan terkait kebutuhan lansia dan kebutuhan bayi seperti susu, popok, kemudian alas tidur dan juga selimut, karena mengingat memang malam hari ini kondisi cuaca di area sini memang cukup dingin. Sekian, saya kembalikan ke Kevin dan Deta di studio. Baik, terima kasih Muharlin. Semoga bantuan yang dibutuhkan bisa tersalurkan dengan cepat dan merata. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki hari ke-9 hari ini, kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat belum juga padam. Berbagai upaya dilakukan, termasuk melakukan pemetaan dengan drone thermal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today. Dan temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafaati Suryo dan juga Togi Sinaga.
Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Kevin Pakan. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Sampai jumpa.